Kita tidak percaya, lebih percaya pada Rocky Gerung, lebih percaya pada Habib Rizik. Ini orang-orang yang milihnya berapa orang persen? Itu kan kita lebih percaya kadang dengan hoak yang dikembangkan oleh politisi-politisi kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, suasana tahun politik saat ini tampaknya kian memanas. Sejumlah aktivis yang selama ini belum menunjukkan performanya di depan publik tampaknya mulai beramai-ramai bermunculan. Sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai barisan sakit hati karena merasa kecewa dengan kepemimpinan Presiden Jokowi selama 2 periode, juga sudah melakukan aksi-aksi provokasi di depan publik, termasuk diantaranya yang belakangan ini menjadi polemik yang cukup memanas di ruang-ruang publik adalah tentang aksi People Power yang berlangsung pada tanggal 10 Agustus 2023 yang lalu. Ada sejumlah tokoh yang kena sentilan dari seorang ulama muda, Gus Muwafiq namanya, yang nama aslinya adalah Kiai Haji Ahmad Muwafiq, yang akrab disapa dengan Kiai Muwafiq atau Gus Muwafiq. Ada sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai kelompok barisan sakit hati. Salah satu di antaranya adalah sosok Amin Rais yang kena sentilan Gus Muwafiq sebagai seorang tokoh yang tidak pernah bisa menjadi presiden. Demikian juga tokoh seperti Rocky Gerung yang dikenal sebagai seorang ahli filsafat, bahkan mengaku dirinya sebagai seorang profesor atau guru besar yang juga merangkap profesi menjadi seorang pengamat politik. Tak luput Imam Besar Habib Rizik Syihab atau HRS pun kena sentilan. Sentilan yang cukup pedas dilontarkan oleh Gus Muwafiq adalah bahwa selama ini mereka dari kelompok, kalau Gus Muwafiq menyebutnya sebagai kelompok barisan kalah, kalau saya lebih suka menyebutnya sebagai barisan sakit hati, tidak pernah dipilih oleh rakyat untuk menjadi pejabat publik. Tetapi anehnya tidak sedikit rakyat di negeri ini yang percaya begitu saja kepada pernyataan-pernyataan atau statement yang disampaikan oleh Rocky Gerung, Amin Rais maupun Habib Rizik Syihab. Mari kita simak sejenak videonya berikut ini. Orang yang dipilih oleh ratusan juta orang, kita tidak percaya, lebih percaya pada Rocky Gerung, lebih percaya pada Habib Rizik. Ini orang-orang yang milihnya berapa orang persen? Itu kan kita lebih percaya kadang dengan hoak yang dikembangkan oleh politisi-politisi kalah. Kita lebih percaya pada Amin Rais yang gak pernah bisa jadi presiden. Coba yang mau apa itu, mau people power, nggak taunya begitu ngumpul nggak sampai 500 orang, itu namanya upil power. Ayo coba, kita ini kadang mengsle kepala kita, memilih satu pemimpin dibiayai oleh negara untuk memilih orang terbaik. Begitu orang itu terpilih, kita lebih mempercayai orang yang tidak ada yang milih. Para pemenang kita tidak percaya, tapi percaya pada orang-orang kalah. Ini kadang kepala kita kebalik-balik di situ. Konyol kita itu. Ayo coba, kita lebih percaya pada Nur Sugi yang mempertanyakan ijazah presiden. Percaya pada Bambang Tri yang bertanya tentang ijazah presiden. Kita tidak percaya dengan KPU yang isinya para profesor, para doktor yang memverifikasi ijazah presiden. Ini jenenge wong mengsle itu. Coba kita bertanya dengan diri kita sendiri. Kita lebih percaya kepada orang-orang yang kerjaannya nggak ada pekerjaan selain mengkritik negara.
Sahabat-sahabat cerita sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, sentilan-sentilan yang agak nakal yang disampaikan oleh Gus Muafik memang ada benarnya. Di tengah fenomena menjamurnya berbagai platform media sosial yang selama ini dijadikan sebagai media interaksi oleh para pengguna, disadari atau tidak telah menjadi sumber informasi yang begitu mudah untuk diakses. Seiring dengan fenomena tersebut tentu saja menarik untuk memperhatikan bagaimana perilaku para netizen ini di dalam merespon atau memberikan reaksi terhadap berbagai berita, berbagai fenomena, termasuk diantaranya adalah fenomena politik yang terjadi di negeri ini, termasuk diantaranya adalah persoalan elektoral politik. Setiap orang memang boleh menafsirkan apapun sesuai dengan apa yang ada di dalam pikirannya. Namun menjamurnya berbagai platform media sosial tampaknya seperti pedang bermata dua. Kalau kita tidak hati-hati di dalam menggunakan pedang tersebut bisa jadi melukai diri sendiri. Contoh yang paling gampang adalah ketika kita begitu gampang terhasut oleh berita-berita yang menjamur di ruang-ruang publik tanpa melakukan cek and recheck terlebih dahulu, ternyata kita sendiri terjebak untuk ikut menarasikan, bahkan ikut menyebarluaskan berita yang ternyata hoax tersebut. Ini tentu akan menjadi salah satu luka dan sakit hati karena kita tidak hati-hati di dalam menggunakan pedang tersebut. Namun jika kita mampu menggunakan pedang tersebut dengan baik, misalnya digunakan untuk menyembelih hewan kurban dan sebagainya, tentu hal itu akan memberikan manfaat dan kemaslahatan buat sesama. Itulah sebabnya dibutuhkan kecerdasan di dalam melakukan literasi. Kita perlu meningkatkan budaya literasi agar kita mampu membedakan mana berita yang termasuk berita sesuai dengan fakta yang sebenarnya, berita-berita faktual, dan mana saja berita yang termasuk berita bohong atau hoax. Lebih-lebih dalam suasana tahun politik yang semakin memanas, mendukung perbedaan preferensi politik tentu saja merupakan hal yang biasa. Sepanjang hal itu tidak meruncing menjadi sebuah konflik, saya kira sah-sah saja. Orang yang memiliki perbedaan preferensi politik merupakan hal yang lumrah terjadi di dalam negara yang menganut paham demokrasi. Di Indonesia ini saya kira demokrasi yang berlangsung di negeri ini sangat kondusif. Siapapun bisa memberikan dukungan kepada siapa. Tergantung bagaimana keyakinan diri kita dan mindset yang kita bangun berdasarkan preferensi politik kita masing-masing. Yang menjadi persoalan adalah ketika kita mendukung seseorang, ini dilandasi oleh sentimen kebencian tertentu. Apalagi kalau kemudian kita terlibat dalam sebuah perdebatan yang cukup memanas, hanya karena persoalan perbedaan elektoral politik, hingga akhirnya membuat suasana persahabatan kita menjadi retak hanya karena perbedaan pilihan politik. Kalau hanya sekadar wacana, hanya sekadar sebagai sebatas candaan, hanya sebatas sebagai dukungan yang wajar dan normal, saya pikir tidak akan ada masalah. Akan menjadi masalah dan akan meruncing menjadi sebuah konflik apabila kita cenderung gegabah dan cenderung melakukan dukungan membabi buta, sehingga selalu menyerang kepada pihak yang berseberangan dalam pilihan politiknya. Nah, sentilan-sentilan yang dilontarkan oleh Gus Muafik tentu saja perlu kita jadikan sebagai bahan muhasabah, sebagai bahan refleksi untuk kita semua, bahwa untuk membangun trust atau kepercayaan lebih-lebih dalam dunia politik memang tergantung pada bagaimana tabiat orang yang bersangkutan di dalam melontarkan pernyataan-pernyataan dan narasi politiknya di ruang-ruang publik. Orang yang memiliki rekam jejak yang jelas track recordnya, seringkali melontarkan cacian dan makian di ruang-ruang publik, kemudian mencoba untuk menggiring opini publik agar bersama-sama membangun sentimen kebencian secara berjamaah kepada pihak-pihak yang tidak disenangi. Tentu saja kita harus tetap bersikap waspada dan hati-hati, jangan sampai kita terjebak ke dalam limbah politik sentimen kebencian yang dibangun oleh mereka yang suka membangun ujaran-ujaran kebencian, membangun caci maki, membangun narasi politik yang tujuan utamanya adalah untuk melakukan agitasi, insinuasi, dan provokasi.
Oleh karena itu saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Gus Muafik, bahwa untuk menciptakan suasana tenang dan sejuk di tahun politik seperti ini, yang pertama tentu saja kita harus berusaha untuk meningkatkan daya literasi kita agar bisa membedakan mana berita yang benar sesuai dengan fakta dan mana berita bohong alias hoax. Kemudian yang kedua, usahakan kita mencari figur yang kita jadikan sebagai rujukan di dalam mengikuti berbagai perkembangan yang terjadi dalam dunia politik. Jangan sampai kita terjebak dan mengikuti, apalagi sampai larut ikut-ikutan membangun narasi kebencian, membangun sentimen kebencian seperti orang-orang atau seorang tokoh yang selama ini sering mengumbar caci maki, kemudian juga membangun narasi jahat, membangun framing negatif, dan sukanya menyerang kepada pihak lain yang tidak seideologi dan tidak satu aliran politik dengan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.